Aurel pun merasa tidak tega melihat mamanya membuat video klarifikasi itu. Aurel pun lantas menghubungi Kenzo, meminta agar Kenzo melihat akun media sosial mamanya itu. Aurel katakan kepada Kenzo jika Aurel kasihan kepada mamanya. Kenzo katakan kepada Aurel jika Kenzo juga kasihan kepada mamanya, tapi ini adalah satu-satunya bagi mamanya untuk bisa kembalikan nama baik keluarganya. Kenzo minta Aurel tidak sedih lagi dan minta Aurel untuk doakan Kenzo agar Kenzo mendapatkan klien baru, agar papa Kenzo tidak marah lagi kepada mamanya. Aditya pun lantas menelpon Kenzo. Aditya tanyakan kepada Kenzo apakah Kenzo sudah mendapatkan klien baru. Kenzo katakan kepada papanya jika Kenzo telah gagal di detik-detik terakhir. Aditya pun merasa kecewa kepada Kenzo jika Kenzo dan mamanya sama saja. Kenzo pun lantas bertanya kepada papanya apakah Aditya sudah sempurna menjadi seorang ayah dan seorang kepala keluarga. Kenzo ingin tahu apakah papanya menduakan mamanya ataukah tidak. Aditya pun katakan kepada Kenzo jika bagi Aditya keluargalah menjadi nomor satu. Kenzo bakal buktikan kepada papanya. Jika Kenzo berhasil, Kenzo minta papanya kembalikan semua fasilitas mamanya dan minta papanya minta maaf kepada mamanya. Kenzo katakan jika mamanya adalah mama yang baik. Kenzo tak ingin jika papanya menyakiti mamanya. Aditya pun tidak menyangka jika Kenzo begitu peduli kepada mamanya. Ketika Evan memeluk Mutiara di KUA itu, teman Evan pun diam-diam memoto mereka. Foto itu pun lantas tersebar di grup kampus Evan. Teman-teman Evan pun lantas menceritakan Evan di KUA itu. Aurel pun merasa penasaran melihat foto Evan bersama Mutiara. Aurel sudah mencoba menghubungi Evan, tapi Evan tidak bisa dihubungi. Aurel pun lantas menelpon Sandra, meminta bantuan Sandra. Sementara itu Sandra bakal cari orang tua palsu yang cocok buat Mutiara. Aurel pun minta bantuan kepada Sandra agar Sandra menjemput Aurel di kampus. Aurel cerita kepada Sandra jika Mutiara dan Evan berada di kantor KUA, mereka bakal menuju ke sana. Sesampai di kantor itu, Aurel pun lantas melihat Mutiara dan Evan sedang berduaan di parkiran itu. Sandra merasa jika itu tak wajar. Sandra pun merasa jika mereka punya hubungan spesial. Sandra katakan kepada Aurel jika mereka berdua telah menikung Aurel dari belakang. Sandra pun lantas minta Aurel untuk melabrak mereka. Aurel pun lantas menemui mereka berdua. Aurel tanyakan kepada mereka berdua apa yang dilakukan mereka berdua di kantor KUA. Karena di kampus lagi heboh terhadap foto mesra Evan bersama Mutiara. Evan pun lantas beritahu Aurel jika Evan sedang membantu Mutiara untuk mencari orang tuanya. Mutiara pun lantas meyakinkan Aurel jika mereka berdua tidak ngapa-ngapain ke kantor KUA selain mencari informasi tentang orang tua Mutiara. Mutiara perlihatkan kepada Aurel berkas perkawinan Widuri itu. Mutiara pun lantas memeluk Aurel. Mutiara tenangkan Aurel jika Mutiara bakal menjaga pacarnya Aurel. Sandra pun merasa heran kenapa mereka malah berpelukan dan happy ending. Evan pun lantas minta izin kepada Aurel untuk mengantar Mutiara. Sementara itu Sandra pun minta izin kepada Aurel jika Sandra ingin pergi ke toilet KUA itu. Sementara itu, Aditya ingin membeli rumah kontrakan Aditya bersama Widuri di waktu itu. Widuri dan Aditya pernah tinggal di rumah itu sebelum Aditya sukses. Sementara itu Evan dan Mutiara pun mencari rumah tempat tinggal Widuri. Saat itu Aditya bicara dengan pemilik rumah itu. Aditya bersedia untuk membayar berapapun jika pemilik rumah itu mau menjual rumahnya. Namun sayangnya pemilik rumah itu tidak bisa menjual rumah itu karena rumah itu tidak bisa dijual pesan almarhum suaminya. Sementara itu Evan pun merasa salah jalan. Evan pun lantas mengarah ke rumahnya Widuri. Sementara itu Aditya pun bertemu dengan nenek Sapri. Ternyata nenek itu kenal dekat dengan Aditya. Nenek itu tahu jika Aditya dulu pernah tinggal di rumah itu. Di sisi lain, Sandra pun lantas menemui bapak KUA itu. Sandra tanyakan tentang Mutiara.
apa yang dicari Mutiara ke kantor KUA itu. Bapak itu katakan kepada Sandra jika Mutiara sedang mencari info tentang orang tua kandungnya. Bapak itu jelaskan jika Mutiara telah menemukan alamat tempat tinggal Widuri. Sandra katakan kepada bapak itu, Sandra ingin tahu info lengkap alamat Widuri. Saat itu bapak itu tidak ingin memberikan informasi pribadi kepada Sandra. Namun berkat bujuk rayu Sandra, Sandra pun berhasil mendapatkannya. Sementara itu ketika Aditya ingin pulang, Aditya pun terpaksa berjalan kaki karena mobil Yanto jauh parkir dari rumah itu. Saat itu Aditya pun tak sengaja hampir ditabrak oleh motor. Aditya pun tidak tahu jika dompetnya sedang jatuh. Sementara itu, Evan dan Mutiara baru saja sampai di rumah tempat tinggalnya Widuri. Namun sayangnya nenek itu katakan kepada mereka jika penghuni rumah itu baru saja pergi dan bakal kembali 2-3 jam lagi. Evan pun merasa jika mereka harus pergi ke tempat alamat yang satu lagi. Sementara itu seseorang pun menemukan dompetnya Aditya. Aditya pun baru saja pergi dengan mobilnya. Orang itu tanyakan kepada Mutiara dan Evan apakah itu dompet mereka. Mutiara dan Evan katakan jika itu bukan dompet mereka. Namun sayangnya saat itu Mutiara tidak sempat melihat KTP dompet itu. Sementara itu Aurel pun merasa heran kenapa Sandra lama sekali di kantor KUA itu. Di sisi lain, Sandra ingin menyusul Mutiara ke alamat Widuri. Sandra ingin pastikan apakah Mutiara bertemu dengan orang tua kandungnya apakah tidak. Jika Mutiara tidak bertemu dengan orang tua kandungnya, Sandra bakal mencarikan orang tua kandung palsu buat Mutiara. Mutiara baru saja sampai di rumah Widuri yang lainnya. Mutiara merasa jika itu bukan alamat yang mereka cari, karena Widuri ini masih punya keluarga yang lengkap. Sementara itu Sandra pun sampai di alamat Widuri yang asli. Sandra tanyakan kepada nenek itu apakah dulu Widuri tinggal di rumah kontrakan itu. Nenek itu mengatakan kepada Sandra jika rumah itu pernah dikontrak oleh Widuri. Sandra pun lantas minta bantuan nenek itu. Sandra minta nenek itu untuk memberikan sebuah alamat palsu kepada Mutiara dan Evan jika mereka mencari pemilik rumah itu. Sandra pun lantas membayar nenek itu agar nenek itu mau melakukan semua perintah Sandra. Saat itu Sandra pun melihat Evan dan Mutiara. Mereka pun lewat di dekat Sandra. Mutiara dan Evan pun sampai di rumah kontrakan itu. Mutiara pun bertanya kepada nenek itu apakah pemilik rumah itu sudah pulang. Nenek itu katakan kepada Mutiara jika pemilik rumah itu baru saja pergi ke rumah satunya lagi. Mutiara tanyakan kepada nenek itu di manakah alamat yang lain pemilik rumah itu. Nenek itu pun katakan kepada Mutiara alamat yang telah disampaikan oleh Sandra sebelumnya. Evan pun berpikir jika orang yang berbaju hitam tadi adalah pemilik rumah itu. Mereka tidak tahu jika itu adalah Sandra. Mereka berdua pun lantas mengejar Sandra.